Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2106-2107. Bas menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga, sejujurnya, dalam beberapa hari saya memeriksa semua pembukuan perusahaan secara detail dan tidak ada masalah. Dan pertumbuhan laba bulan ini 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, JW Group akan berada di antara kelompok keuangan tingkat pertama di dunia. Sepertinya ini sudah dekat. Bas tidak bisa menyembunyikan ekspresi arogan di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Seolah-olah dia sudah melihat seperti apa rupa Jasper di puncak dunia suatu hari nanti. Meski begitu, Jasper adalah seseorang yang memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Dia dengan jelas mengenali kenyataan dan tidak akan bingung dengan munculnya kemakmuran sementara. Jasper berkata dengan suara yang dalam, menyela Bas, tahukah Anda berapa banyak konsorsium yang telah ada selama lebih dari beberapa ratus tahun di dunia saat ini? Keluarga Rothschild dan Morgan hanyalah konsorsium super yang dikenal orang, tetapi ada banyak orang kaya yang tak terlihat di balik layar. Mereka seperti sepasang tangan tak terlihat yang mengendalikan dunia di belakang kita. Tapi sudah berapa lama JW Group berdiri? Kami masih sangat muda sehingga kami tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bas mendengarkan ajaran Jasper yang sungguh-sungguh, mengangguk, dan menyadari kesembronoannya sendiri. Ya, Anda benar, Tuan Lane. Revolusi belum berhasil, jadi kita masih harus bekerja keras. Ya, kata yang bagus. Jasper mengangguk. Kemudian, Bas teringat satu hal lagi. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu aku laporkan padamu. Apa itu? Mari kita dengarkan, kata Jasper. Bas menambahkan, sejak memenangkan perang keuangan terakhir, situasi ekonomi domestik sangat baik. Beberapa eksekutif perusahaan mengadakan pertemuan pagi ini. Kami siap untuk memperluas pasar komersial JW Group lebih jauh. Kami telah memasuki manufaktur, catering, beberapa industri real estate, dan kepemilikan keuangan. Tapi aku selalu merasa bahwa memiliki ini saja tidak cukup. Jasper senang bahwa Bas memiliki visi seperti itu. Dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Meski sebelumnya JW Group juga telah meraih hasil yang baik, namun perlu Anda ketahui bahwa keberadaan JW Group bukan hanya untuk menjadi perusahaan domestik tingkat pertama dan kami bukan hanya sekedar mencari uang. Di masa depan, saya juga akan melayani sebagai perwakilan dari perusahaan Summerland, pergi ke luar negeri, mendapatkan pasar yang lebih besar untuk bersaing dengan keluarga terkemuka Rothschild dan Morgan, dan memenangkan kemuliaan bagi negara kita. Tapi sebelum itu, perjalanan kita masih panjang. Ya, Tuan Lane, Anda benar, Bas mengangguk. Setelah Jasper berkata, dia memikirkannya lagi dan melanjutkan, saya punya firasat bahwa dalam 10 atau 20 tahun ke depan, sistem ekonomi Summerland akan berubah secara drastis. Dan standar hidup rakyat jelata juga akan sangat meningkat, dan begitu tingkat konsumsi rakyat jelata meningkat, itu pasti akan mengarah pada industri-industri baru lainnya. Termasuk juga pariwisata. Sejak 1950-an, Summerland telah menjadi negara berkembang, dan banyak orang masih tidak dapat membawa makanan yang cukup ke meja makan, apalagi mengkonsumsi hal-hal lain. Tapi mulai sekarang, itu akan berubah. Bas mengerti apa yang dikatakan Jasper dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Lane, maksudmu kita bisa mengembangkan industri pariwisata selanjutnya? Ya, industri pariwisata sering naik seiring dengan industri real estate. Anda dapat berbicara dengan Jude nanti. Kita bisa bekerja sama dengannya dalam hal ini. Bas mengambil semua kata-kata Jasper. Oke, Tuan Lane, saya mengerti. Setelah nongkrong di markas JW Group sebentar, Jasper bangkit dan pergi. Begitu dia berjalan keluar dari pintu, dia tiba-tiba teringat sesuatu.
Ayah mertuanya, Dawson, telah kembali ke kota Mauritius bersama Bibi May beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah dia kembali, Jasper harus pergi dan melihat mereka. Jadi, Jasper membeli banyak hadiah dan pergi ke rumah Dawson. Begitu dia memarkir mobil di pintu, dia berlari ke Dawson dan May kembali dengan banyak barang di tangan mereka. Pada saat yang sama, mereka berbicara dan tertawa. "Daw, kamu lucu sekali. Aku belum pernah bertemu seseorang yang lucu sepertimu." May dengan genit bersandar pada Dawson, tetapi setelah melihat Jasper, dia dengan cepat menahan diri. "Jasper, kau kembali. Di mana Wendy? Kenapa dia tidak kembali bersamamu?" tanya Dawson heran. Jasper melirik May, menarik kembali pandangannya, dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Ada proyek di Harbor City dan Wendy pergi untuk berjaga-jaga, jadi aku kembali sendirian." "Oh, begitu, karena kamu sudah kembali, tinggallah di rumah kami selama ini." "Masuk sekarang," kata Dawson dan membuka pintu, dan setelah Jasper masuk, dia melihat sekeliling. Dia melihat bahwa segala sesuatu di rumah telah berubah total. Jelas, Dawson telah merenovasinya setelah dia membawa May kembali kali ini. Bahkan ada foto pernikahan keduanya yang tergantung di dinding. Adegan ini membuat Jasper sedikit mengernyit. Pada saat ini, Dawson menunjuk foto pernikahan di dinding dengan bangga dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Jasper? Ini diambil oleh saya dan Bibi May 2 hari yang lalu. Apakah menurutmu itu bagus?" Jasper menenangkan diri, berpikir sejenak, dan berkata, "Kamu lebih banyak tersenyum sejak Bibi May muncul dalam hidupmu. Wendy dan aku harus berterima kasih pada Bibi May untuk itu." May sedikit malu mendengarnya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Jasper, jangan katakan itu. Sebenarnya, itu adalah berkah bagiku untuk bertemu dengan ayah mertuamu." Setelah mendengar ini, Dawson memegang tangan May dan berkata dengan sangat emosional, "Saya pikir ini karena Tuhan tidak tahan melihat 2 orang kesepian berkeliaran di sudut dunia, jadi dia mengatur agar kita bertemu." Mungkin sudah bertahun-tahun, tetapi setelah mendengar kata-kata manis Dawson, wajahnya memerah. Kemudian, dia meletakkan kepalanya di bahu Dawson dan tersenyum manis. Jasper merasa tidak nyaman melihat 2 orang dengan usia gabungan lebih dari 100 tahun menjadi mesra satu sama lain. Lagi pula, baik dia maupun Wendy tidak begitu murahan. Pada saat ini, Dawson tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, Jasper, Wendy tidak ada di sini, tetapi karena kamu kembali, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu secara kebetulan." Setelah mendengar ini, hati Jasper tiba-tiba memiliki firasat yang tidak menyenangkan. "Apa masalahnya?" "Ayah, mari kita dengarkan." Dawson menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, tanggal 15 bulan depan adalah hari yang baik, dan saya ingin menikahi May pada hari itu." Jasper menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar itu. Kemudian, dia ragu-ragu dan berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan? Apakah kamu akan menikah dengan Bibi May?" Dawson mengangguk dan berkata dengan sangat serius, "Ya, saya juga semakin tua, jadi siapa yang tahu berapa hari saya masih harus hidup. Saya tidak punya ide ini sebelumnya karena saya tidak bertemu orang yang tepat. Tapi sekarang setelah saya bertemu May, saya pikir dialah yang saya cari, jadi saya ingin memberinya rumah." Jasper awalnya ingin membujuk Dawson untuk memikirkan kembali hal ini. Lagi pula, dia dan May sudah lama tidak saling kenal, jadi tidak baik membicarakan pernikahan dengan tergesa-gesa. Namun, melihat wajah tekad Dawson, Jasper tahu bahwa penolakannya tidak akan berpengaruh apapun, tetapi malah memperkuat tekadnya untuk menikahi May. Bukannya Jasper tidak ingin melihat Dawson dan May menikah, tetapi karena pernikahan adalah masalah besar, jadi dia harus berhati-hati. Selain itu, dia merasa ada yang tidak beres dengan May. Sebelum menyelidiki wanita ini secara menyeluruh, dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia dan Dawson menikah dengan terburu-buru.
Jasper memikirkannya sebentar dan berkata secara tidak langsung, "Ayah, Wendy masih sibuk dengan pekerjaan di Harbor City dan belum kembali. Pernikahanmu dengan Bibi May adalah hal yang sangat penting. Anda setidaknya harus menunggu Wendy kembali dan mendiskusikannya dengannya, kan?" "Tidak, May dan saya sudah membicarakannya. Ini bukan saya pertama kali menikah dengan seseorang pula. Kami hanya akan mengundang kerabat dan teman kami untuk makan bersama dan mendapatkan sertifikat. Kita tidak perlu melakukannya dengan banyak gembar-gembor. Jika Wendy sibuk dengan pekerjaan, dia tidak harus kembali." Dari nada bicara Dawson, Jasper bisa melihat bahwa dia sedang terburu-buru untuk menikahi May. Ditambah lagi, dia bahkan tidak sabar untuk memiliki pernikahan. Hal ini membuat Jasper bertanya-tanya, apa yang dilakukan May untuk menyihir Dawson. Namun, sebelum semuanya jelas, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah memikirkannya, Jasper berkata, "Kalau begitu, Ayah, ini bukan masalah sepele. Saya akan menelepon Wendy malam ini dan mendiskusikan ini dengannya setelah dia selesai bekerja. Bagaimanapun, Wendy dan saya juga berharap Anda akan bahagia di tahun-tahun berikutnya. Jika tidak ada masalah, kami pasti akan mengatur pernikahan besar untukmu dan Bibi May." Dawson melirik May ketika mendengar ini, dan di depan Jasper, May harus berpura-pura murah hati. "Daw, karena Jasper sudah bilang begitu, kamu tidak perlu terburu-buru. Mari kita dengar apa yang Wendy katakan dulu." Dawson mengangguk. "Yah, itu juga bagus. Oke, Ayah, aku tidak akan mengganggumu dan Bibi May lagi. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu." Jasper merasa tidak nyaman tinggal di sini, dan setelah meninggalkan rumah Dawson, dia menarik napas dalam-dalam. "Aku akhirnya lolos." Berdiri di luar pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Untuk beberapa alasan, May terus memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tampak biasa, dan dia tidak terlalu cantik, tetapi Jasper merasa bahwa dia berbeda dari wanita biasa, tetapi dia tidak tahu persis apa perbedaan ini. Singkatnya, dia harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.